Perkenalkan, nama saya Vindi Nur Aisyah dengan NIM 104042400025. Perkenalkan, nama saya Strela Zandra dengan NIM 1040424000158. Perkenalkan, nama saya Chelsea Sola Fadila dengan NIM 1040424000345. Oke, seperti yang kita tahu, di Telkom ada Salam Hey atau Harmony, Excellence, dan Integrity. Di sini kita akan menjelaskan tentang integrity atau integritas. Integrity atau integritas adalah komitmen untuk selalu menjaga prinsip kejujuran, etika, dan kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks ini, integritas melibatkan kemampuan seseorang untuk yang pertama, mematuhi norma dan etika, yaitu mengikuti aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, serta menjunjung nilai-nilai moral yang diakui bersama. Lalu yang kedua, menjaga hubungan baik dengan orang lain, bersikap terbuka, menghormati, dan berkomunikasi dengan cara yang baik untuk menciptakan suasana yang harmonis. Yang ketiga yaitu bersikap jujur dan dapat dipercaya, tidak memanipulasi situasi atau informasi, serta konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Nah, yang keempat, bersikap independen, yaitu memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh tekanan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Yang kelima, menepati janji, yaitu bertanggung jawab atas komitmen yang dibuat dan berusaha memenuhi ekspektasi tersebut dengan sungguh-sungguh. Kemudian, menjunjung tinggi nilai kebenaran atau memastikan setiap tindakan didasarkan pada fakta dan etika, serta tidak menyimpang dari nilai keadilan. Di sini saya akan menjelaskan contoh integrity di dalam kampus. Yang pertama, kejujuran akademik. Contohnya tidak mencontek saat ujian atau plagiasi dalam tugas. Yang kedua, komitmen pada janji dan tanggung jawab. Contohnya menghadiri kelas tepat waktu dan mengikuti peraturan yang ditetapkan dosen. Yang ketiga, konsistensi dalam nilai dan perilaku. Contohnya, tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan kampus atau komunitas, seperti perusakan fasilitas. Yang keempat, menjaga rahasia dan privasi. Contohnya yaitu tidak menyebarkan informasi pribadi dosen atau teman tanpa izin. Yang kelima, berperan aktif dalam membangun lingkungan positif. Contohnya yaitu memberikan contoh yang baik bagi teman dan junior atau senior dalam kehidupan kampus. Selanjutnya, tujuan utama dari integrity di lingkungan kampus, yaitu 1. Menjunjung etika dan moral, menanamkan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab dalam kehidupan akademik dan sosial sebagai mahasiswa itu sangat penting. Yang kedua, tidak kalah pentingnya untuk membangun kepercayaan dan saling menghormati antara mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mendorong prestasi yang berkualitas melalui kejujuran dan kerja keras. Yang keempat, membentuk lingkungan yang kondusif dengan menjunjung integritas kampus menjadi tempat yang aman, harmonis, dan mendukung pembelajaran serta perkembangan pribadi mahasiswa. Yang kelima adalah menghindari konflik dan kecurangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif integritas di kampus. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Mahasiswa dengan integritas tinggi akan dihormati dan dipercaya oleh teman-teman, dosen, maupun staf kampus. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan menjaga etika dan kejujuran, lingkungan kampus menjadi lebih harmonis, kolaboratif, dan produktif. Yang ketiga, membentuk karakter pemimpin masa depan, yaitu mahasiswa yang terbiasa dengan integritas akan menjadi individu yang kuat, dapat diandalkan, dan mampu memimpin dengan nilai-nilai yang benar. Dengan menerapkan integritas, mahasiswa tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan kampus, tetapi juga membangun dasar untuk sukses dalam kehidupan profesional di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konteks praktis, yaitu dari konteks praktis dari integritas di lingkungan kampus dapat dijelaskan melalui berbagai situasi nyata yang sering dialami oleh mahasiswa, dosen, maupun pihak kampus. Berikut adalah beberapa contoh penerapan integritas secara praktis. Nah, yang pertama ada kegiatan akademik, terdiri dari plagiarisme, yaitu mengutip sumber dengan benar, kemudian ada ujian,
tidak mencontek atau meminta bantuan. Kemudian ada waktu, yaitu tepat waktu dalam tugas dan kelas. Nah, yang kedua, ada interaksi dengan dosen atau staf, yaitu terdiri dari bahasa yang santun, yaitu berbicara dengan sopan dan jelas. Kemudian ada izin, yaitu memberi alasan jujur jika terlambat atau absen. Kemudian yang ketiga, tugas kelompok, terdiri dari tanggung jawab, yaitu menyelesaikan bagian tugas sesuai tepat waktu. Ada transparansi keuangan, yaitu mencatat dan melaporkan pengeluaran dengan jelas. Nah, yang keempat, ada organisasi kemahasiswaan, terdiri dari kepemimpinan jujur, yaitu tidak menyalahgunakan dana atau keputusan. Ada aturan, yaitu mematuhi peraturan organisasi. Kemudian yang kelima, ada penelitian atau proyek, terdiri dari data otentik, yaitu menyajikan data yang valid. Ada mandiri, yaitu menyelesaikan tugas tanpa bantuan yang tidak sah. Kemudian yang keenam, ada kompetisi atau lomba, terdiri dari sportivitas atau yaitu tidak curang dan menghormati lawan. Kemudian ada menghormati hasil, yaitu menerima kemenangan atau kekalahan dengan lapang dada. Yang ketujuh, ada kehidupan sosial kampus, terdiri dari keberagaman, yaitu bersikap adil pada semua teman dan menepati janji, yaitu memenuhi komitmen yang dibuat. Nah, penerapan integritas ini membantu menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan produktif.